Alasan saya membawakan materi ini sebetulnya simpel karena saya itu mengamati terakhir-terakhir ini banyak di kebun-kebun hidroponik itu yang gantung guli. Kalau Anda lihat di sosial media yang beredar sekarang itu ada mulai nih ada beberapa yang jual guli, mulai jual instalasinya karena banyak kegagalan-kegagalan yang dialami. Nah, memang kalau saya amati kebun hidroponik itu kebanyakan bertahan paling antara 2 sampai 3 tahun itu sudah mulai baru berat-beratnya, sudah mulai berasa nih berat-beratnya. Eh Biasanya kalau baru beberapa bulan panen-panen awal itu buah gas setengah mati, posting sana sini. Tapi banyak yang begitu mulai masuk tahun kedua itu mulai berguguran. Mulai tahun ketiga ini mulai banyak yang lebih banyak lagi yang berguguran. Biasanya kalau sudah lewat ke tahun kelima itu sudah mulai stabil dari teman-teman yang kebunnya sudah mulai settle, pasar sudah ada, manajemennya sudah mulai terbentuk, sistemnya sudah mulai terbentuk. Tapi banyak yang gagal itu di tahun pertama, kedua, ketiga, terutama di tahun kelima. Itu banyak sekali gagal. Dan ini tidak hanya terjadi di kebun hidroponik. Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com. Berhidroponik menjadi semakin mudah. Ada riset terbaru dari Shopify yang diposting tanggal 26 April tahun 2022. Dari data, kita bicara masalah data aja. Dari data itu memang kelihatan bahwa yang namanya bisnis itu pada tahun kelima itu paling banyak berguguran. Jadi nggak cuma hidroponik yang terjadi seperti itu. Kalau saya di Paramudita, saya termasuk bersyukur sudah bertahan totalnya mungkin sekitar 8-9 tahun kalau dihitung dari saya awal belajar ya. Awal belajar hidroponiknya. Di awal kami memang lebih mengarahkan ke penanaman sayur. Istilahnya baru masa-masa saya belajar dari yang background saya sebagai programmer beralih ke pertanian itu bukan hal yang mudah. Memang banyak sekali jatuh bangunnya dan sekarang ini bisa dibilang kita memang sudah pivot ke sana ke sini mulai dari jual sayur, jual produk jadi sampai akhirnya yang sekarang ini kita mulai lebih ke fokus ke produksi AB mix-nya. Sedangkan kalau kita amati di kondisi ekonomi yang sekarang, ya kondisi ekonomi yang sekarang ini kalau Anda melihat berita-berita mulai ada negara-negara Pak Jokowi ngomong, Pak Presiden ngomong ada 66 negara yang dikhawatirkan di tahun ini atau tahun depan itu bakal mengalami kebangkrutan, bakal mengalami krisis ekonomi dan saya rasa Indonesia pun nggak akan istilahnya nggak terus bisa dibilang aman juga enggak karena memang ini krisisnya global di seluruh dunia jadi nggak ada yang kebal tapi memang untuk kita yang ada di negara Indonesia itu lebih diuntungkan karena kita punya jumlah penduduk yang cukup besar nih. Ada 270 juta jiwa yang seharusnya kalau memang ini dikelola dengan baik, satu sama lain nggak asal saling bully, bisa kerjasama dengan baik, semuanya akan bisa melewati krisis ini dengan baik. Ya, kita ketahui bersama terjadi perang Ukraina Rusia. Belum selesai, ini sudah ada berita-berita mau Cina dan Taiwan. Semoga aja enggak, kalau yang terakhir ini semoga enggak. Karena kalau sampai Cina dan Taiwan perang, itu seluruh dunia bisa entah jadi apa. Karena diakui atau tidak, silahkan Anda pergi ke pasar manapun, mau pasar tradisional, mau pasar yang supermarket atau ke marketplace, Anda coba cek produk-produk yang beredar itu di belakangnya buatan mana. Jadi kalau prediksi saya di antara Cina dan Taiwan ini kalau sampai perang ya entah jadinya apa.
ya. Eh, di awal tahun ini, tahun 2022, biasanya sih saya di awal tahun sekitar bulan-bulan Januari itu saya mengadakan meeting seller dan teman-teman distributor dari para Mudita. Itu saya ajak live, kita live private, memang nggak saya posting juga, memang karena ini memang kita ngobrol-ngobrol masalah program-program yang akan saya keluarkan di sepanjang tahun, kira-kiranya seperti apa. Nah, di situ saya di awal tahun ini, kalau ada yang ingat, saya itu membagikan juga, saya juga bilang hati-hati tahun ini jangan terlalu banyak investasi macam-macam karena memang ada prediksi ke arah inflasi. Dan ternyata betul. Begitu ada perang, mulai BBM dunia naik, minyak goreng langka yang beberapa waktu yang lalu walaupun cuma sebentar, tapi yang terutama BBM ini mulai sangat-sangat berasa, ya, ini yang sangat berasa, walaupun untuk yang Pertalite segala masih ada subsidi, tapi perlu diketahui bersama, negara nggak akan kuat kalau subsidi terus-terusan secara selama-lamanya, itu negara nggak akan kuat. Apalagi sekarang, kondisi sekarang ini negara baru istilahnya berusaha memulihkan diri dari masalah COVID di tahun-tahun yang lalu. COVID itu benar-benar seluruh negara bisa dibilang freeze, nggak ada perkembangan yang cukup berarti karena negara semua fokus untuk membenahi COVID. Dan kita ini harus bersyukur karena Indonesia ini termasuk salah satu yang terbaik dalam mengatasi COVID. Tapi diakui atau tidak, permasalahan ekonominya juga cukup berat karena semua sumber daya negara itu larinya ke COVID semua, ya. Nah, singkat cerita lah, kondisi ekonomi sekarang ini sudah mulai masuk ke yang kalau orang-orang ekonomi bilang yang namanya stagflasi, ya. Nggak saya detailkan, nanti Anda bisa browsing sendiri, Anda bisa cari di kompas.com, nanti kalau setelah saya edit saya kasih linknya di deskripsi di bawah. Supaya ini nggak jadi kuliah bisnis atau mungkin kuliah ekonomi, ya. Jadi Anda bisa cek sendiri yang namanya stagflasi itu apa. Pokoknya intinya stagflasi adalah kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah. Jadi pertumbuhan ekonominya melemah, tapi angka penganggurannya bertambah. Nah, itu bukan hal yang sederhana, ya. Itu bukan hal yang sederhana. Jadi ke depan bukan berarti terus ini selesai, ini baru gelombang awal-awalnya. Kalau prediksi saya bisa salah, dan saya juga bukan pakar ekonomi, jadi masih banyak kemungkinan saya salah, ya. Semoga aja saya salah. Tapi yang akan terjadi, saya akan berikan gambaran sepemahaman saya yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, dan mungkin sampai tahun depan, ya. Yang pertama, orang-orang itu akan banyak kehilangan pekerjaan karena perusahaan sendiri struggle berusaha membuat bisnisnya ini menjadi bisnis yang efektif. Otomatis nanti ada perampingan karyawan dan lain sebagainya. Akses ke hutang semakin hari akan semakin sulit untuk beberapa bulan ke depan, terutama karena pihak pemberi hutang, entah itu bank atau institusi, itu juga khawatir bisa ngembaliin nggak orangnya. Dan kita sebagai orang penghutang itu juga harus benar-benar hati-hati, begitu meleset sedikit nggak akan terbayar itu hutangnya. Itu yang dikhawatirkan. Banyak bisnis-bisnis yang tutup karena masalah biaya. Mulai dari bahan baku yang susah, harganya mahal, daya beli masyarakatnya berkurang, ya pokoknya intinya banyak lah yang berhubungan dengan ini. Biar nggak dikira nanti ini seminar bisnis, jadi yang penting Anda tahu gambarannya seperti apa yang terjadi. Yang jadi masalah adalah banyak orang-orang yang, kalau orang-orang sekarang nyebut yang namanya entrepreneur, jadi orang yang
orang-orang muda terutama itu mengira kalau yang namanya bisnis naik itu akan naik terus, dan kalau sudah turun akan turun terus. Tapi sebetulnya harus dipahami, mau bisnis apapun, mau usaha apapun di bidang apapun, yang namanya bisnis termasuk untuk kebun hidroponik. What comes up must come down. What come down will come back up. Jadi semua bisnis itu pasti akan ada naik turunnya. Nah, seperti sekarang yang ada di bisnis hidroponik, Anda lihat sendiri yang beredar di sosial media, mulai ada beberapa brand-brand yang saya amati cukup detail adalah bisnis-bisnis AB Mix ya, produsen-produsen AB Mix. Mulai ada beberapa, bahkan ada beberapa di tahun lalu pun sudah mulai ada 1-2 yang terpaksa stop produksi karena masalah kesulitan bahan baku. Dan sekarang ini semakin banyak lagi yang sampai stop produksi karena harga-harga naiknya tinggi sekali, dan yang jadi masalah adalah ketersediaan bahannya yang nggak ada. Jadi yang namanya kita mau berbisnis, kuncinya adalah kita harus mengelola bisnisnya itu dengan benar, dengan baik dan benar. Ya, kalau kita tidak mengelola dengan baik dan benar, cepat atau lambat pasti akan jatuh. Nah, kita fokuskan aja ke kebun hidroponik sekarang. Nanti kalau saya lari kemana-mana malah akhirnya nggak paham, malah dikira seminar bisnis, malahan jadi malah nggak kesampaian. Sekarang saya batasi untuk yang kebun hidroponik sekarang. Masalahnya apa? Saya ada beberapa poin di sini. Semoga ini bisa mengingatkan teman-teman semua, terutama yang ada di kebun hidroponik, yang punya usaha kebun hidroponik, supaya memperhatikan di poin-poin ini. Yang pertama adalah seringkali kita terjebak menjadi operator. Maksudnya apa? Semua dikerjakan sendiri. Ini masalah yang paling banyak. Semua dikerjakan sendiri, maunya dibuat sesimpel mungkin, akhirnya pemiliknya yang punya kebun ini yang jadi orang paling sibuk di hidroponik. Alasannya adalah saya punya passion di hidroponik, di pertanian, lalu semuanya dikerjakan sendiri, mulai dari packing sendiri, kirim sendiri, kirim hasil panennya sendiri. Terus malah ada banyak yang ngeracik nutrisi sendiri, packing sendiri. Terlalu asik utak-atik instalasi. Biasanya kalau yang teman-teman yang backgroundnya teknik lebih asik untuk utak-atik instalasinya. Nanti kalau yang bidang pertanian lebih asik untuk riset-riset. Seperti itu. Semuanya dikerjakan sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah panennya nggak konsisten. Sebentar bagus, sebentar berantakan lagi. Sebentar bagus, sebentar berantakan lagi. Kenapa kok seperti itu? Karena instalasinya diutak-atik terus. Nggak ketemu, istilahnya sudah jadi cukup baik pun masih belum puas, diotak-atik sendiri, nanti gagal lagi, diperbaiki bagus lagi, diperbaiki gagal lagi. Akan terjadi seperti itu terus, nggak akan ada habisnya. Berikutnya juga ada yang punya kebanggaan tersendiri nih. Kalau saya amati teman-teman yang ngeracik itu ada beberapa yang rasanya itu bangga banget kalau bisa ngeracik nutrisi sendiri. Meskipun rasionya dapat dari sosial media, tapi ada rasa kebanggaan tersendiri kalau nutrisinya ngeracik sendiri. Jangan salah, nggak ada yang salah dengan ngeracik sendiri. Ya, meskipun saya punya brand AB Mix, saya tetap mengatakan bahwa meracik sendiri pun tidak ada yang salah dengan itu. Karena memang sebetulnya nutrisi AB Mix itu bisa diracik sebetulnya sendiri. Yang penting punya keilmuannya, dan diakui atau tidak, sebetulnya keilmuannya sangat-sangat dalam. Ya, punya bidang tersendiri ini. Nah, kalau yang ngeracik sendiri seperti itu, nah sekarang ini baru merasakan, mulai cari bahan setengah mati susahnya, terus ada lagi harganya juga naik. Akhirnya sudah nggak bisa dibilang sudah nggak ada penghematan lagi di ngeracik nutrisi.
Silakan coba cari di toko-toko pertanian lokal, ada bahan-bahan ya, tempat Anda biasa beli bahan-bahan AB mix. Bulan-bulan ke depan semakin hari akan semakin susah untuk mencari bahan. Ya. Cuman tidak ada yang salah ya, sekali lagi saya tegaskan tidak ada yang salah dengan meracik nutrisi. Tapi memang selama Anda sendiri tahu plus minusnya, Anda punya ilmunya, Anda tahu apa yang Anda lakukan. Ya, seringkali baik teman-teman yang suka otak-atik instalasi, suka riset-riset, atau mungkin suka ngeracik nutrisi sendiri, seringkali lupa bahwa kalau kita punya kebun hidroponik itu ada banyak sekali hal lain yang perlu dipikirkan. Supaya apa? Supaya kita itu di kebun nggak jadi seorang operator, tapi memang betul-betul menjadi pemilik bisnis. Meskipun cuman kebun hidroponik, Anda harus paham bahwa itu betul-betul sebuah bisnis, bukan main-main. Meskipun basicnya adalah hobi, tapi bukan berarti itu kita harus melakukannya seperti Anda punya bisnis apapun yang lain. Itu sama sebetulnya. Anda masih harus cari konsumen baru, mengelola konsumen yang lama, mengatur strategi pasar, menjaga kualitas. Ini yang semua harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi selama Anda tahu apa yang Anda lakukan, silahkan. Tapi hati-hati, jangan sampai terjebak untuk menjadi operator di kebun Anda sendiri. Ya, jauh yang namanya bisnis masih jauh di luar itu yang harus Anda kerjakan. Poin kedua adalah cash flow yang stuck. Ini juga seringkali terjadi di teman-teman yang punya kebun hidroponik. Setiap bulan kelihatannya ada penjualan cukup kencang, tapi kok tiap bulan rasanya dapatnya juga segitu-segitu aja. Jadi cash flow-nya juga nggak jauh dari itu, kurang lebih cuma di situ aja. Terlalu asik bergantung pada satu konsumen yang besar. Punya satu konsumen yang memang pembeliannya besar sekali, ya sudah, itu aja yang diotak-atik terus. Bahkan sampai kadang-kadang ada juga untuk teman-teman yang punya kebun hidroponik itu punya konsumen banyak sekali, tapi rata-rata utang. Jadi ambil dulu, bayarnya tempo, dan kalau begitu pembayarannya tiba-tiba nggak lancar, kebunnya kolaps lagi. Nanti baru mulai berdiri lagi, tiba-tiba ada yang nggak bayar lagi, jatuh lagi. Akan terjadi seperti itu terus di bagian cash flow keuangan ini. Permasalahannya juga dari poin yang pertama tadi, terlalu sibuk menjadi operator di kebun. Jadi lupa yang namanya pencatatan, lupa ngirim tagihan, ada yang banyak tagihan hilang karena memang nggak tercatat semuanya. Ini juga masalah yang sering banget dialami untuk teman-teman yang punya kebun hidroponik. Poin yang ketiga adalah seringkali kita sebagai pemilik kebun itu menganggap yang namanya uang penjualan itu sama dengan pendapatannya bos. Dianggapnya sama. Jadi setiap uang yang masuk ya sudah, mau belanja ya dipakai aja. Kira-kira siapa yang mengalami seperti ini? Kelihatannya penjualannya bagus nih, bagus banget, laris sekali, setiap jualan sayur selalu habis. Tapi begitu waktunya harus restock, mau kulaan Rockwool misalkan, kok uangnya nggak ada, uangnya ini lari kemana? Mau beli Rockwool kok duitnya nggak ada, lalu terus akhirnya otak-atik Rockwoolnya diganti kapas, diganti spons, diganti Dacron, terus mulai nyari-nyari solusi-solusi yang supaya murah. Ini poin-poin ini sebetulnya masih banyak poin lain, tapi kira-kira supaya mempersingkat waktu saya bahas 3 poin ini dulu. Ya, ini yang sering terjadi dan saya yakin di antara Anda pasti ada yang merasa bahwa permasalahan saya ada di sini. Karena kenapa saya bisa tahu? Karena memang saya pun mengalami di 3 poin ini masalah saya di awal-awal juga. Dan nggak cuma 1-2 orang yang mengalami seperti itu. Dari teman-teman yang sharing ke saya pun banyak yang mengalami ini.
ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, solusinya apa sekarang? Pada saat kita punya kebun hidroponik, kita mau supaya bisa lepas dari 3 permasalahan yang saya sebutkan di atas tadi. Saya ada beberapa poin yang bisa Anda pakai. Nggak semua harus Anda terapkan juga, tapi Anda coba cek dan kira-kira apa yang bisa Anda terapkan di kebun Anda, silakan pakai. Ya, tapi ini adalah yang saya terapkan di usaha saya, mulai dari pada saat kebun hidroponik dulu sampai sekarang. Yang pertama, Anda harus merapikan pencatatan-pencatatan. Mulai dari manajemen kebun, catat pH, TDS, harian berapa, penambahan air berapa, terus menggunakan apa aja, semua pencatatan-pencatatan, terutama pencatatan keuangan. Kedua adalah pisahkan antara uang bahan baku, uang keuntungan kebun, dan keuntungan pribadi. Ingat ya, yang namanya saat kita menjual hasil panen kita dan kita mendapatkan bayaran dari hasil panen itu, ada uang yang Anda terima ini sebetulnya ada di uang untuk 3 bagian. Pertama, uang untuk restock bahan baku. Kedua, untuk uang keuntungan kebun. Yang ketiga adalah uang keuntungan pribadi yang seringkali disebut dengan gaji. Ya, jadi harus dipisahkan dulu. Jangan dijadikan satu. Usahakan terutama untuk rekening pribadi, itu usahakan punya dompetnya sendiri, punya rekeningnya sendiri. Sedangkan uang untuk kebun ini juga punya rekeningnya sendiri. Baik kalau bisa dipisah sekalian antara keuntungan kebun dan uang untuk restock bahan baku. Mulai dari rockwool, benih, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini harus dipisahkan. Berikutnya adalah mulailah punya tim, punya rekan kerja. Ya, di awal saya menjalankan kebun hidroponik pun saya berusaha membuat sebuah tim, walaupun timnya hanya 2 orang, saya dan istri saya. Tapi ini adalah sebuah tim yang memang bisa bagi tugas. Ya, jadi kalau kita nggak punya tim seperti ini, pasti akan banyak masalah-masalah yang akhirnya miss, yang nggak bisa kita pegang. Ya, yang nggak kepegang akhirnya kebunnya berantakan atau konsumennya berantakan. Itu yang terjadi. Berikutnya adalah jangan terjebak kata-kata pokoknya murah. Di dalam sebuah bisnis belum tentu yang namanya murah itu betul-betul aslinya murah di belakang. Ada pepatah dalam bahasa Inggris bunyinya penny wise, pound stupid. Kalau di Inggris uang penny itu seperti uang rupiah, uang receh. Kalau pound itu memang uang-uang besar, istilahnya seperti itu. Seringkali kita ini menghemat uang-uang kecil, wah biar menghemat sekian rupiah, tapi di belakangnya kita akhirnya membuat korbannya terlalu besar. Malah kita jadi boros di uang-uang yang besar. Contoh misalkan, kita berusaha untuk menghemat biaya listrik. Malam hari pompa dimatikan. Misalkan, kita menghematnya cuma sedikit. Tanpa kita sadar bahwa uang besar kita pada saat kita panen ini yang malah jadi panennya molor-molor, akhirnya kita keuntungannya berkurang banyak. Ini banyak terjadi. Nanti Anda bisa bayangkan sendiri, berlogika sendiri di tempat Anda ada nggak yang seperti ini. Berikutnya adalah sediakan waktu untuk memikirkan efektivitas kebun, efektivitas sistem, manajemen kebun. Ini butuh waktu dan pemikiran yang banyak sekali dan nggak ada habisnya. Karena bagaimanapun pasar berkembang, kebun berkembang, yang harus diatur juga pasti akan berkembang. Itu sebabnya jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal yang remeh, tapi akhirnya yang penting-penting ini malah berantakan semua. Ini banyak sekali terjadi dan terutama saya pun mengalami yang hal-hal seperti ini. Terus berikutnya, sediakan waktu untuk mengawasi kinerja yang di kebun, tim di lapangan, diawasi.
Jangan kalau mentang-mentang sudah punya tim, punya karyawan, bisa bayar karyawan, terus dianggap yang namanya karyawan itu bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Kita merintah, asal merintah. Kalau teman-teman bilang itu kebunnya jadi kebun yang punya otomasi, semuanya dikendalikan dengan jari. Kerjakan itu ya, kerjakan itu ya, kerjakan itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kebunnya sudah otomatis ini, otomatis jalan sendiri. Nggak bisa. Karena bagaimanapun ilmunya ada di Anda, ada di kita, otaknya ada di kita, yang tahu tentang hidroponik itu kita. Kita harus benar-benar turun ke lapangan untuk mengontrol. Ini butuh waktu lagi. Jadi waktu kita kalau sudah kita terlalu sibuk dengan hal-hal remeh, hancur berantakan semua ini. Belum lagi masih kita untuk poin berikutnya, kita harus menyediakan waktu untuk mikirkan strategi ke depan ini seperti apa. Apa yang harus kita lakukan? Strategi ke depan ini maksudnya adalah kalau kita mau nembus pasar ini, kita harus masuknya dari mana, terus supply-nya seperti apa, harus punya tanaman hasil panen yang seperti apa. Ini semua harus dipikirkan mulai dari awal supaya nggak putus di tengah-tengah jalan. Ini penting banget, harus diperhatikan. Kalau kita tidak mengatur strategi ini dengan baik, yang terjadi adalah taunya cuman kalau kita mau menang di pasar, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah banting harga. Ini yang terjadi. Kalau Anda banting-bantingan harga, berkali-kali saya bilang, yang menang cuman konsumen Anda. Pada prinsipnya, konsumen itu nggak peduli dengan Anda. Yang namanya konsumen itu peduli dengan dirinya sendiri. Ingat-ingat itu. Karena ini yang pasti terjadi. Dan yang terakhir adalah kita harus sediakan waktu untuk tahu keadaan dunia luar itu seperti apa, yang kadang-kadang bukan berhubungan dengan hidroponik secara langsung, tapi cepat atau lambat kita harus bisa memprediksi apa efeknya dengan bisnis kita di hidroponik. Di awal-awal ada perang Rusia dan Ukraina, nggak ada yang menyangka kalau itu bisa berimbas ke hidroponik. Nggak banyak orang yang bisa memprediksikan bahwa ini akan berefek ke hidroponik. Karena urusannya apa, yang perang di luar negeri, kita di Indonesia kita bertani aja kok. Ternyata begitu perangnya sudah mulai jalan di tengah-tengah, akhirnya kita baru merasakan mulai dari bahan baku AB mix langka, benih-benih banyak yang langka, rock wool sulit masuk, harga pada naik semua. Jadi ini yang harus Anda perhatikan, dan semoga yang saya bagikan ini bisa menjadi manfaat untuk Anda semua.